wisata. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari Anda. Seperti kita ketahui, 4 bulan terakhir ini, dunia tengah mengalami krisis yang diakibatkan oleh pandemi wabah virus corona, termasuk di Indonesia. Pandemi ini telah mengubah berbagai sendi kehidupan manusia. Pariwisata adalah sektor real yang paling merasakan dampak dari wabah virus corona ini, termasuk biro perjalanan wisata. Adanya himbauan physical distancing dan di rumah saja membuat aktivitas bepergian atau berwisata menjadi mati. Telah hadir di studio bersama kita Bapak Sudianto atau yang akrab disapa Pak Udi. Beliau adalah Ketua DPD Asita DIY. Bersamanya kita akan berbincang mengenai dampak dan strategi BPW dalam menghadapi COVID-19. Selamat pagi Pak Udi. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah pengestunipun. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami Pak. Mengenai ini Pak, pandemi corona yang sekarang ini, pasti kita tahu semua itu dampaknya ke semua lini kehidupan ya Pak. Iya. Yeah. Untuk Asita sendiri Pak, sekarang jumlah total dari anggotanya ada berapa? Kalau anggota Asita itu ada 168 biro perjalanan wisata yang ada di DIY yang masuk ke Asita, dan 75%-nya adalah pemain inbound. Pemain inbound artinya mereka mendatangkan wisatawan ke DIY, baik yang kebanyakan dari luar, mostly dari luar negeri sih yang masuk ke DIY. Itu yang ini. Dan sekarang kami merasa bahwa kami adalah yang paling terdampak gitu. Kira-kira. Iya Pak, jadi memang untuk teman-teman Biro Perjalanan Wisata itu dampaknya sangat signifikan Pak ya. Betul. Kira-kira yang mungkin ada keluhan-keluhan anggota yang sudah disampaikan ke Bapak, rata-rata seperti apa Pak? Ya, jadi begini ya, per Maret kita itu masih baru 20% yang batal dari bookingan teman-teman. Kemudian begitu Presiden Jokowi mengumumkan itu bahwa Indonesia ada yang positif corona itu, cancellation sudah langsung berguguran banyak. Sampai pertengahan Maret itu mencapai 50%. Kemudian minggu ketiga langsung sampai 90% dan mendekati akhir itu langsung sampai ke 0%. Artinya pada Maret itu pertengahan Maret sampai akhir praktis kami tidak bisa bergerak sama sekali ya. Dan memang ya karena tidak ada bookingan, sekarang kita bukannya, ya kita tetap sibuk sekarang, tetapi sibuk membatalkan bookingan-bookingan yang ada. Ini yang bagi kami memang cukup mengerikan ya. Nah, dampak dari pembatalan itu banyak dari kami yang sudah merumahkan karyawannya, kemudian juga sudah merumahkan tanpa mendapatkan bayaran, dan bahkan sudah ada yang memberikan PHK tanpa pesangon. Itu karena ya sudah tidak bisa membayar apa lagi, karena ya itu tidak ada penghasilan. Sementara kita harus tetap mengeluarkan biaya bulanan itu. Jadi memang saya pikir dunia pariwisata, biro perjalanan salah satunya yang sangat menjerit adanya dampak ini, pandemi COVID-19 ini, kira-kira Pak ya. Setelah kita tahu bahwa dampaknya sedemikian mengerikan terhadap Biro Perjalanan Wisata Pak, apa ada dari teman-teman BPW yang memutar strategi untuk bisa tetap survive atau bagaimana Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, saya sampaikan ini, banyak teman-teman yang sekarang berhaluan lain ya sekarang. Itu yang juga kami khawatirkan, sehingga begitu dengan ada pandemi kita nggak bisa gaji karyawan otomatis sekarang mencari pekerjaan lain, mencari income lain. Kami juga yang pengusaha juga
berpikiran sama, bagaimana kita bisa survive ya kan gitu. Artinya kita sekarang mencoba menjadi, ada yang jadi distributor telur, ada yang bisa jadi distributor gula pasir, kemudian mencari income dengan jualan gula Jawa, macam-macam. Jadi intinya sekarang tidak ada kita merasa malu bahwa kita ini seperti ini, enggak, tetapi bagaimana kita bisa menghidupi kita sendiri dan keluarga Supaya tetap itu bertahan, Pak, ya. tetap bisa bertahan. Di samping itu kita juga kita sebetulnya ada mendapatkan dua beban, beban kita sendiri sebagai pribadi dan beban sebagai pengusaha. Karena sampai hari ini kan belum ada peraturan dari pemerintah bagaimana sih kita itu diskusi dengan karyawan kita. Di situ di surat edaran menteri hanya disampaikan bahwa untuk merumahkan atau gaji dan sebagainya itu kan silahkan diskusi silahkan rembugan dengan karyawan. Nah, jadi bisa kita bayar 10%, bisa 20% atau bisa tidak sama sekali, tergantung ya sesuai dengan kemampuan. Tetapi meskipun demikian kita kan ada beban moral, nggak mungkin kita akan lepas begitu saja. Tetapi alhamdulillah sih banyak dari teman-teman karyawan ke teman-teman semuanya bisa memahami, karena ya ini wabah ini tidak ada yang meminta, jadi memang menerjang semua lini gitu. Jadi ya itu tadi ada yang bahkan teman-teman kita juga banyak yang jualan beras gitu. Jadi di Asita sendiri kita membuat semacam gugus ya gitu. Jadi kita akan mencoba bagaimana memberdayakan sesama anggota. Misalnya saya punya nugget ayam, kemudian mereka punya ayam goreng, mereka punya telur, mereka punya apa. Kita berdayakan di antara anggota. Kalau kita hitung-hitung sih untungnya sangat minim, bahkan mungkin tidak bisa untung ya, tetapi itu bisa hanya menggerakkan antar kita aja. Jadi misalnya kita beli beras, ibaratnya tidak perlu mengeluarkan kocek yang begitu ini. Kira-kira gitu Mbak Arya. Iya Pak, jadi kejadian wabah pandemi corona ini kan sudah pemerintah juga menetapkan sebagai kejadian luar biasa Pak ya. Yeah. Mungkin ada gerakan dari organisasi sendiri Pak untuk mengantisipasi. Ya, jadi begini, kita juga di samping gerakan ekonomi, kita secara moral juga kita bersama-sama memperjuangkan bagaimana sih karyawan-karyawan yang terdampak di anggota kami itu mendapatkan perhatian dari pemerintah kan gitu. Jadi salah satunya kita berjuang, kita mendata siapa saja yang terdampak, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah. Semoga pemerintah bisa mengerti dengan itu. Nah, di samping itu kita juga mencoba memperjuangkan kepada pengusaha-pengusaha ini, kita akan coba memperjuangkan bagaimana sih sekarang kan ada banyak, kita setiap bulan kan mengeluarkan fixed cost nih. Nah, fixed cost ini coba kita seperti PLN bagaimana, kemudian PDAM bagaimana, pengeluaran-pengeluaran lain termasuk biaya hutang. Karena begini, PLN sampai hari ini kalau kantor-kantor nggak mungkin yang PLN-nya 900, nggak mungkin ya. Pasti di atas 1.000, 2.000, sampai mungkin 3.500 bahkan bisa lebih. Nah, sekarang kan otomatis biayanya malah semakin mahal kan begitu. Nah, ini kita akan mencoba, kita akan lobby mereka, kita akan menyurati mereka bagaimana untuk penurunan cost tersebut. Karena tidak ada produksi sama sekali. Artinya kalau biaya beban tetap disamakan ya tidak boleh. Kemudian melalui Dewan Pengurus Pusat Asita, saya selalu menyampaikan bahwa kondisi di Jogja, real di Jogja seperti ini. Alhamdulillah sudah mulai didengar, kemudian disampaikan ke kementerian tentunya hasil-hasil yang kita lakukan di Jogja, sehingga nanti ke depan kita kan berharap wabah ini tidak berjalan lama kan gitu. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya selesainya wabah ini, nanti Kemenkraf segera memberikan perhatian khusus terhadap destinasi Jogja. Gitu kira-kira Mbak. Iya, baik Pak. Gini, akhir-akhir ini sering kita membaca mungkin di lini masa atau di beberapa sosial media gitu Pak ya, ada tagar travel revenge. Menurut Bapak bagaimana Pak?
Ya sebetulnya begini, kalau untuk saat ini mungkin ya Jadi boleh lah. nanti setelah ini berakhir itu ada balas dendam Tapi gini, jadi bepergian gitu Pak. untuk saat ini masih boleh seperti itu, kita mengatakan travel revenge seperti itu. Tapi begini ya, kita melihatlah, kita alhamdulillah kalau itu memang ada revenge seperti itu. Tetapi begini, kita melihat kondisi sekarang. Ketika sekian bulan kita dengan pendapatan minim, bahkan untuk usahawan tidak dapat pendapatan, artinya mereka itu ketika sekian bulan, mungkin kalau seandainya ini 3 bulan nih, bulan keempat kita masih berpikir saving karena apa? Kita nomboi yang 3 bulan. Nah, ada beberapa kecenderungan ketika mereka juga melakukan revenge seperti itu. Mereka tidak akan serta merta akan perbukian jauh, karena ya itu tadi sesuai dengan budget. Kalau biasanya budget misalnya pendapatan 2 juta, bulan-bulan ini dapat syukur-syukur sudah 1 juta sudah bagus banget misalnya gitu. Otomatis untuk melakukan perjalanan wisata mereka akan melakukan pemikiran berulang-ulang, berpikir sekian kali kan kira-kira itu. Jadi kecenderungannya kalau menurut pendapat saya itu ada beberapa. Satu, mereka melakukan short trip, artinya perjalanan yang pendek. Jadi tidak, misalnya kalau orang Jakarta itu hanya melakukan perjalanan mungkin di Puncak, di Bandung gitu kira-kira ya. Jadi kalau melakukan perjalanan ke Jogja masih, saya yakin masih berpikir ulang. Dan juga orang-orang juga berpikir ulang kalau mau melakukan perjalanan ke jauh pasti hanya di sekitar Jogja saja. Gitu. Nah itu. Kemudian ada 2 tipe juga ini bagi yang golongan menengah ke bawah itu tripnya itu akan menyesuaikan dengan budget. Artinya budget trip akan menjadi cukup bagus gitu, lumayan lah. Tetapi mereka akan melakukan sendiri gitu. Jadi kalau saya misalnya yang budget misalnya mau pergi ke trip itu tidak dengan via biro-biro perjalanan gitu kan. Nah ini karena disesuaikan dengan budget karena mereka lebih suka sedikit membuat ekonomis tetapi bisa berwisata. Ya. Kemudian kecenderungannya mereka tidak akan dengan rombongan lagi. Jadi karena ada social distance, otomatis akan membatasi dengan jaraknya itu, otomatis dengan jumlah wisatawan juga akan mereka membatasi. Otomatis family dan solo trip itu akan mendominasi ke depan. Nah, tetapi untuk membuat sebuah pariwisata kembali rebound itu perlu waktu yang tidak sebentar karena untuk membuat kepercayaannya kepada masyarakat itu tidak mudah. Perlu waktu, perlu pembuktian dan sebagainya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini otomatis menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat, menyadarkan wisatawan akan pentingnya tentang destinasi yang higienis dan bersih. Artinya mereka destinasi yang bersih, destinasi yang higienis, mereka akan mendapatkan perhatian khusus dari wisatawan. Jadi yang mereka melupakan itu ya, pasti mereka akan say goodbye dengan destinasi. Kira-kira itu Mbak. Iya. Baik Pak, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita kali ini Pak ya. Mungkin ada statement khusus yang bisa disampaikan di akhir perbincangan ini Pak, untuk khususnya untuk teman-teman BPW. Ya, terima kasih. Jadi untuk teman-teman Biro Perjalanan yang ada di Jogja khusus dan Indonesia pada umumnya, tetap semangat ya karena pariwisata adalah sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Meskipun pada akhir-akhir ini kita benar-benar jatuh, tapi saya yakin dari sebuah kejatuhan pasti nanti ada kebangkitan. Jadi tetap semangat saja. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga dapat memberikan motivasi untuk tetap semangat menghadapi pandemi corona ini. Yakinkan diri Anda bahwasanya ini nanti pasti akan berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam perbincangan yang lain. Terima kasih.